Indak dapet serampang padi betuang dibelah kebaraku. Indak dapet sekandak api kandak corona yang berlaku. Mau pilkada malah. Tapi dunia sudah berubah. Tuhan mengalihkan takdir kita ke takdir yang lain. Hold me close till I get up. Time is barely up. Pilkada ini sudah dirancang, tapi hari ini seperti ada jarak dengan rakyat. Rakyat sedang mengurus dirinya yang berlari menghindari corona, mengejar ekonominya, dan di rumah saja, dan kemudian sekarang masuki tahap-tahap pilgub dan pilkada di Sumatera Barat yang pertanyaannya begini, apa untungnya? Poin apa yang bisa membuat rakyat menoleh ke pilkada di tengah dia sedang berlari dikejar corona? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab serta-merta dengan pendek, tetapi harus dianalisa. Sampai hari ini kita sudah terbiasa dengan pemilihan langsung yang melibatkan seluruh rakyat yang punya hak pilih. Bahwa kemudian mereka tidak memilih, itu soal lain. Itu urusan bagaimana menyadarkan rakyat untuk memilih. Tapi persoalan hari ini bukan itu. Persoalan hari ini adalah mendahulukan COVID, mengatasinya, atau menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti ada jarak, ada langit-langit kaca, dia kelihatan, tapi suaranya tidak terdengar oleh rakyat. Jadi sibuknya pada pemerintah, sibuknya pada pelaksana pilkada, pada tim sukses, pada calon, tapi pada rakyat belum. Nah, ini harus dikonektingkan. Oke, pilkada, cuman aturannya mana? Yang ada baru Perpu. Kan biasanya aturan KPU itu tidak sebentar lahir, ya kan? Dima beranak sinan dibuai tidak bisa, dima tumbuh sinan di siang ya tidak bisa. Dia harus disiapkan. Harus siapkan bekal, merantau harus bawa bekal, apalagi pilkada. Mana ransel yang berisi aturan-aturan itu? Belum ada. Belum sama sekali. Sedang dibuat. Kambuinya, mensiangnya sedang dicari. Ini kambuinya sudah selesai. Nah, enggak beres. Harus disiapkan semua. Bagaimana orang kampanye 70 hari? Di mana orang mau kampanye 70 hari? 50 hari? Di mana mau 50 hari? Orang COVID kayak gini. Harus lengkap lah. Kalau enggak lengkap, ini akan bermasalah. Balabian cancak mengurangkan sia-sia. Kalau tidak ada, semua pekerjaan itu sia-sia. Kemudian adalah biaya. Ini biayanya 2 kali lipat ini. Biaya pilkadanya, biaya kesehatannya. Semua petugas itu harus swab. Hidung dicuci, cong dicuci. Lalu diuji di labor apa dia sehat atau tidak. Dan itu hanya berlaku 7 hari. Hari ini dia di swab, 3 hari lagi dia bisa sakit. APD-nya belum ada. APD ialah bukan bus kartu sangkar itu. APD adalah alat pengaman diri. Alat pengaman diri itu ada kacamata, ada masker. Jangan sampai dengan pilkada itu hilang harapto untuk mencari. Hilang labu untuk menyewa. Nah, ini penting. Kita sudah mencari tapi harta hilang. Kita ambil air, tapi labu untuk mengambilnya hanyut. Jadi ini pekerjaan sia-sia kalau kita membaca situasi COVID-19 hari ini. Tanpa SOP WHO, bisa jadi dia naik, bisa jadi dia turun, karena dia belum terjadi. Kalau disurvei hari ini, maka survei itu yang benar untuk hari ini. Untuk Desember nanti belum tahu. Bisa jadi orang beramai-ramai TPS memberikan suara karena sudah bosan di rumah, atau karena memang ada hal lain yang dia inginkan, misalnya politik uang, serangan fajar, dan entah apalagi. Bisa jadi tidak datang orang ke TPS dan tidak akan mencari penyakit dah, mari ke TPS, kan bisa seperti itu. Untuk itu diperlukan sosialisasi, untuk itu diperlukan kampanye. Bagaimana hasilnya nanti tergantung pelaksana dan orang yang akan bertanding, tidak tergantung saya. Nah, mau ikut orang nanti mau enggak tergantung pada visi misi yang tadi, tergantung pada kecakapan pelaksana, dan tergantung pada makin melemahnya COVID. Kalau datang gelombang kedua COVID dan dia lebih ganas, itu jangan diharapkan
partisipasi tinggi. Tapi kalau sudah melandai, rasanya kalau tidak akan tinggi seperti biasa, ya seperti biasalah rata-rata air. Covid ini saya minta maaf ini, kan banyak PHK nih, orang menganggur. Di antara pengangguran, waktu dulu tak ada pengangguran, banyak tim sukses kan, banyak yang pasang baliho, billboard, tepi jalan, ruang jaganya dan segala macam. Tentu sekarang banyak juga, atau mungkin banyak, ya kan? Jujur saja kita sekarang ya. Kalau tidak itu kan talah, yo balai negari kalau untuk iko, ya begitu. Pilkada ini adalah truk yang membawa uang untuk pelaksanaan, beli alat peraga, beli kertas suara dan segala macam, itu kan uang beredar. Uang beredar itu akan beredar lagi, akan beredar lagi, seperti itu, lalu dia berputar. Lalu ada uang dari calon, yang resmi, yang tak resmi, dia beredar pula. Makin banyak uang beredar, makin perlu ya bagi orang. Itulah sebabnya pilkada ini saya sebut dengan truk pembawa uang. Apalagi kalau ada calon kapagulo. Nah, incumbent apalagi? Incumbent kan, ya, incumbent saya tak menuduh incumbent yang besok ini ya. Tapi incumbent disebut-sebut di seluruh Indonesia seringkali memanfaatkan fasilitas. Makanya ada aturan, tidak boleh. Ambil contoh karena sudah, ambil tuah kanan mana. Di luar negeri sudah dilaksanakan pemilu. Di Korea Selatan dan di Vanuatu. Itu antreannya panjang sekali, mengular, dan orang bergerak langkah demi langkah, lalu hampir-hampir sampai ke kotak TPS, surat suaranya tinggal atau surat panggilnya tinggal, atau dia pingin ke belakang, nah balik lagi antreannya panjang, balik lagi ke belakang. Ini adalah beban berat, seberat beban di pundak corona, ya. Mana yang berat corona dari pilkada? Berat dari pilkada lagi kalau kita di rumah-rumah saja. Kalau keluar berat corona, sama-sama berat. Karena sama-sama berat, coba diatasi corona, diatasi pilkada jalan juga. Sarami-rami alek anak raju lalu jo. Sa corona orang dan pilkada ko jalan jo. Lah pada tak tidak pilkada ko jalan ke mana? Tidak ada. Baalai memang untuk itu. Di sana ada kepentingan nasional, kepentingan Sumatera Barat, kita perlu pemimpin, kita perlu uang juga berputar, dan seterusnya, dan sebagainya.